Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini dikenal sebagai salah satu daerah kantong pekerja migran. Menurut data resmi penempatan tahun 2022, NTB tercatat sebagai provinsi tertinggi ke-6 daerah asal PMI. Sepanjang semester pertama tahun ini, sedikitnya 2.524 pekerja migran diberangkatkan dari Nusa Tenggara Barat. Dengan catatan, data tersebut adalah penempatan secara resmi atau prosedural. Namun diyakini, jumlah pekerja migran asal NTB yang berangkat secara ilegal bisa jadi lebih banyak lagi. Sebab sudah menjadi rahasia umum, pengiriman pekerja migran secara ilegal dari Indonesia hampir tak terbendung. Beragam modus ditempuh demi bisa bekerja di negeri tetangga, khususnya Malaysia. Berhasil berlabuh di Johor Bahru, Malaysia, namun akhirnya ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia. Alhasil, Uhel harus mendekam di penjara Malaysia selama 8 bulan. Berangkat tengah malam, kisaran orang 50 lebih. Dan sesampai saya dekat pantai itu, tiada yang sambut, melainkan yang sambut imigrasi sana atau TNI sana lah. Selama 8 bulan menjalani pidana penjara, ditambah masa penantian sidang, Uhel dijebloskan ke penjara Kluang di Johor Bahru. Ia menempati sel berukuran 30 meter persegi yang diisi oleh 50-an narapidana. Pertama masuk, luasnya segini sampai segini, 50 orang ada. 50 orang. Miring macam ni. Karena tak muat, saking banyaknya orang. Ada yang tak boleh tidur macam gini. Itu selama 8 bulan. 8 bulan solid. Menurut Serikat Buruh Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat, jejaring sindikat perdagangan orang berbalut perekrutan pekerja migran di NTB begitu menggurita. Itu sebabnya fenomena PMI ilegal masih terus langgeng hingga kini. Perekrutan calon PMI ilegal lazimnya melibatkan tekong atau perekrut lapangan. Tekong menjaring calon pekerja dengan iming-iming uang panjar. Ada yang mereka tiba-tiba direkrut, menunjuk saja itu dikasih kadang-kadang 2 juta, hanya sekedar nunjuk. Dari mana sumber uangnya? Nah itu ditawarkan ke keluarganya. Nah ini yang menyebabkan pihak masyarakat kita bingung. Kok anak saya mau berangkat dikasih uang untuk belanja keluarga di rumah. Nah setelah mereka berangkat, mereka dikasih lagi paling kurang 10 juta dan sampai 15 juta dengan alasan belanja dan segala-galanya di perjalanan. Nah ini yang mereka tidak sadar. Nah itu sampai di sana ada yang benar dipekerjakan sistem kontrak kan. Ada yang sebulan, nanti setelah bulan dikembalikan lagi katanya, tetapi tidak digaji. Itu sebabnya tidak aneh angka kasus PMI bermasalah asal NTB menempati posisi keempat tertinggi, mencapai 1.109 kasus sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Namun sekali lagi, dengan catatan, jumlah tersebut adalah yang terdata oleh pemerintah.
Berbekal informasi dari SBMI, Realitas menemui seorang tekong yang namanya cukup populer di Lombok Timur. Namun kini, tekong dimaksud sedang menjalani masa pidana penjara di Lapas Kelas 2B, Selong, Lombok Timur. Saat ini saya berada di Lapas Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di sini kita akan menemui salah satu terpidana tindak pidana perdagangan orang yang akan memberikan informasi, kemudian seluk-beluk cara merekrut TKI ilegal ini untuk dapat bekerja di Malaysia hingga Timur Tengah. Pak, mau ketemu Pak Lalu. Lalu, sebut saja namanya begitu, kini sedang menjalani masa pidana penjara 4 tahun. Lalu mendekam di penjara lantaran dilaporkan keluarga korban yang dipalsukan identitasnya. Keluarga korban murka sebab calon pekerja diberangkatkan tanpa persetujuan suami dan keluarganya dan umurnya dituakan. Anak-anak ini belum berangkat, baru saya proses. Kedua kali saya proses anak-anak ini, saya berangkatkan karena dia umurnya sekitar 18 tahun, karena kalau ke sana kan tidak diterima, jadi saya terpaksa ubahlah jadi 22 tahun kemarin. Nah, setelah saya ubah, paspor, saya sendiri yang ubah, saya paspurkan, begitu saya berangkatkan, suaminya sudah tanda tangan. Setelah tanda tangan suaminya, tapi dari orang tuanya yang keberatan, sehingga saya dilaporkan ke perlindungan anak. Jadi saya kena lah seperti ini, dapat 4 tahun. Untuk menjalankan aksinya, lalu jelas tidak sendirian. Perekrutan dan pengiriman PMI ilegal atau non-prosedural ini lancar dengan melibatkan jejaringnya di Jakarta. Nah itu kan saya tidak tahu bagaimana caranya, yang penting saya sampaikan kirim anak ke Jakarta, orang Jakarta lah yang proses gitu. Saya dapat cuma 10 juta. Kemarin bisa dapat uang 200 jutaan itu. Sekitar 100 lah dulu. Sebelum corona sekitar 100 lah. Ya. Perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri adalah bisnis gelap dengan perputaran uang yang tidak sedikit. Perlu modal besar untuk menjalankan bisnis terlarang ini dari hulu ke hilir. Itu sebabnya bisa dipastikan ada cukong besar di balik langgengnya praktik perdagangan orang di Indonesia.